Sesekali ayah-ayah ajak anak itu naikkan ke tempat lebih tinggi, meja atau almari yang agak pendek. Lalu biar kita sebagai papa ada di bawah. Ayo kamu lompat, ayo kamu lompat. Anak itu senengnya luar biasa. Pasti berkata lagi. Nah itu salah satu cara kita membuat anak itu berani. Maka anak-anak akan punya percaya diri yang kuat. Maka itu saya bisa tahu dan bisa rasa. Kalau seorang itu nggak ada papanya dari kecil, sulit ambil keputusan. Kalau menjawab pertanyaan, nya itu panjang sekali, susah sekali, karena nggak pernah didorong, nggak pernah dia menguatkan hatinya, nggak berani. Nomor 4, fungsi yang berikut, menasehati. Nasihat itu jalur. Maka itu anak yang nggak punya ayah cenderung liar, karena nggak punya garis hidup, karena nggak ada nasihat. Mama jangan suka beri nasihat anak, karena bagaimanapun anak lebih senang minta nasihat mama, karena mama itu gampang. Karena mama yang susahnya hamil, susah melahirkan, mama nggak pernah bisa tegas pada anak. Itu jangan ambil alih fungsi suami. Maka itu kalau ayah nggak ada, gereja menasihati anak-anak itu. Ngerti saudara? Luar biasa fungsi ini. Yang ketiga, tidak bercacat. Coba saudara perhatikan, mengapa di mata anak-anak mama itu boleh salah buat anak-anak, tapi papa tidak boleh? Pernah rasa nggak itu? Coba renungkan, ya atau tidak? Di mata anak-anak, mama itu kalau salah, anak-anak itu cenderung ya mama. Tapi kalau papanya salah, dikejar terus itu. Ternyata ada di dalam hati anak, sudah diberitahu Roh Kudus, papamu itu jagoanmu, papamu itu idolamu, papamu itu begitu. Nggak boleh ada cacat papa dalam anak. Begitu anak tahu papanya salah, dan kesalahan fatal seorang ayah kalau dia menyakiti hati mamanya anak-anak itu. Dengan cara bagaimana? Dia selingkuh. Anak itu sakit hati karena mamanya disakiti dan dilukai oleh papanya. Anak nggak terima. Yang kedua, adil. Kata adil di sini, papa nggak boleh pilih kasih. Anak akan luka hatinya kalau papa itu pilih kasih. Berlaku adil. Ini tugas papa. Yang terakhir, papa itu saleh. Kembali ke nomor 6 lagi. Saleh itu adalah hidup ibadahnya dengan Tuhan, dikenal oleh anak-anak. Maka itu saudara, dalam hidup ini kita harus perhatikan baik-baik bagaimana peranan suami, peranan ayah yang begitu luar biasa. Maka itu dunia akan kacau balau kalau nggak jadi ayah yang baik. Dalam banyak cerita di Alkitab, betapa banyaknya ayah-ayah yang dipakai oleh Tuhan menjadi contoh buat anak, memberi contoh yang luar biasa untuk hidup anak-anaknya. Bagian yang terakhir, mari kita membuka Efesus pasal yang ke-5. Kebahagiaan suami istri lengkap pada bagian ini. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-22 mulai. Hai istri, tunduklah pada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Saudara, suami istri gambarannya jelas. Istri itu gereja, suami itu Kristus. Udah itu saja. Dalam hidup sehari-hari kita, tempatkan posisi istri sebagai gereja. Bagaimana gereja kepada Tuhan. Suami gak usah pusing-pusing, tempatkan posisi kita sebagai Kristus yang melindungi, menjagai, menyelamatkan, merawat. Ini tugas suami. Nah, kalau kita melihat hukum ini, nggak ada kekacauan dalam rumah tangga kita. Istri jangan jadi kepala, karena engkau tubuh. Nah, suami selama-lamanya diri kita tetap pemimpin. Ambillah inisiatif. Kalau tidak, istri kita akan capek karena dia rasa nggak dilindungi oleh suaminya. Maka itu peranan ini nggak boleh dibolak-balik. Tunduk itu tunduk, artinya ikuti apa yang Tuhan bicara kepada suami. Walaupun istri diajak bicara oleh Tuhan lebih sering, suami yang melakukan semuanya itu. Kalau begitu rumah tangga kita, berkat Tuhan nyata untuk kita semua.
Amin saudara. Mari kita menghampiri dia, kita periksa diri kita, dan mari kita lihat suami-suami di tanah Papua ini. Biarlah gereja bertanggung jawab. Semua kita periksa diri.